Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Veronica Ambarani dengan NIM 2106091058 dari Prodi D3 Kebidanan, Rombel 7. Baik, di sini saya akan mempresentasikan pembahasan soal ujian akhir semester 1. Pertanyaan pertama, nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang harus dilakukan agar umat Hindu tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi? Dan sebutkan langkah-langkah yang bisa diterapkan. Dalam ajaran agama Hindu, korupsi merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan, karena dalam ajarannya, nilai yang dapat diimplementasikan agar korupsi tidak terjadi yaitu nilai kebenaran, nilai kejujuran, nilai penyadaran, dan nilai kepercayaan. Karena dalam hal ini merupakan suatu hal yang sangat sulit dilakukan, tetapi orang yang memiliki tanggung jawab yang besar pasti akan selalu memperhitungkan semua yang mereka lakukan. Banyak sekali langkah-langkah yang dapat dilakukan agar tidak terjerumus dalam hal ini, yaitu selalu berpikir dengan positif dan selalu mengikuti ajaran keagamaan. Selalu bertanggung jawab ketika sudah diberikan rasa kepercayaan, karena kepercayaan sangat sulit didapatkan. Selalu sadar dengan apa yang dilakukan. Ketika kita melakukan kesalahan, alangkah lebih baiknya kita mengakui kesalahan kita. Yang terakhir, dapat dengan tegas mengatakan tidak dalam melakukan suatu hal yang salah. Nilai anti korupsi di atas sebaiknya dipahami dan diterapkan dalam keseharian, dan nilai-nilai yang diimplementasikan diharapkan dapat memupuk budaya anti korupsi. Pertanyaan yang kedua, berikanlah pendapatmu, apakah kelebihan adanya Banten dalam tradisi Hindu? Pendapat saya terkait kelebihan adanya Banten dalam Bali, menurut saya Banten merupakan suatu sarana yang wajib ada pada saat persembahyangan dilangsungkan. Karena Banten merupakan salah satu penunjang lancarnya sebuah persembahyangan. Kelebihan Banten sendiri juga merupakan suatu simbol yang digunakan untuk menghanturkan rasa terima kasih kita ke hadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Tidak itu saja, kelebihan Banten pada tradisi Bali juga merupakan bentuk rasa puji syukur kita ke hadapan nenek moyang, di mana Banten juga merupakan warisan nenek moyang yang harus kita lestarikan. Karena jika sampai Banten menghilang dalam sarana dan prasana persembahyangan, itu juga akan menghilangkan citra Bali yang sangat dilestarikan. Pertanyaan yang ketiga, nilai-nilai apakah yang dalam agama Hindu yang dilanggar dalam bisnis prostitusi online yang lagi marak, dan berikan solusinya. Baik, nilai yang terkandung dalam agama Hindu yang dilanggar dalam bisnis prostitusi online yakni nilai kebenaran, nilai kesucian, nilai kejujuran, nilai kebersihan hati, dan nilai kepercayaan. Hal ini merupakan suatu hal yang ilegal dan tidak dibenarkan dalam agama, apalagi nilai kepercayaan. Tuhan sudah memberikan kita, umatnya, kepercayaan untuk menjadi manusia yang berguna, tetapi manusia dengan sengaja melakukan hal ini, salah satunya bisnis prostitusi narkoba. Itu merupakan hal yang tidak dibenarkan hanya karena nafsu semata untuk memiliki uang berlimpah. Anda dengan gampangnya merusak kepercayaan yang Tuhan berikan. Solusi dalam bisnis prostitusi online ini
Mungkin ketika mereka diberikan hukuman yang sesuai dengan undang-undang dasar, mereka akan mengakui kesalahannya. Dan ketika Tuhan sudah memberikan karma yang setimpal kepada mereka, bisa saja mereka akan lebih menghargai karunia yang Tuhan berikan. Baik, pertanyaan yang keempat. Ketika Anda mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai agama Hindu apa yang kita pelajari dan terapkan, dan beri contoh. Baik, nilai agama yang dapat kita pelajari pada saat mengunjungi panti asuhan yakni nilai toleransi, nilai kebersihan hati, nilai keindahan, nilai sopan santun, dan tentunya nilai kebersamaan. Mengapa? Karena orang-orang yang ada di dalam panti asuhan membuat kita dapat membuka pikiran kita akan keindahan yang ada di dalamnya. Toleransi yang ada membuat kita menjadi pribadi yang dapat menghargai perbedaan yang ada. Juga membuat kita sadar arti menghargai. Kebersihan hati kita juga dapat kita lihat dari ketulusan yang kita berikan kepada mereka yang bersimpati dengan hati yang tulus diberikan. Juga sopan santun yang dapat kita pelajari ketika kita dapat memahami kepribadian orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, itu tadi merupakan contoh dalam menerapkan nilai-nilai yang kita implementasikan. Yang kelima, manusia hanya dapat memperoleh ketentraman batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang semacam itulah mendapatkan penghargaan yang tinggi di dunia. Nah, apakah hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Jelaskan jawabanmu dan beri contoh. Baik, sifat kepasrahan dengan sifat korupsi menurut pendapat saya tidak ada hubungannya, karena dilihat dari artinya sendiri, sifat kepasrahan itu merupakan sifat bersifat berserah diri kepada Tuhan untuk menghadapi suatu keadaan baik ataupun buruk. Sedangkan sikap korupsi merupakan sifat kepasrahan. Nah, contohnya tidak jujur, ilegal, yang sangat bertentangan dalam ajaran agama Hindu. Contoh sifat kepasrahan yaitu saat kita mengalami situasi dan keadaan yang sangat buruk dan kita tidak berkeluh kesah saat mencari solusi dan tidak mudah putus asa saat berusaha mencari solusi. Sedangkan contoh sifat korupsi yaitu dilihat dari suatu pekerjaannya di mana saat bekerja memiliki sifat yang tidak jujur dan serakah, seperti dengan menaikkan harga barang dan mengambil uang yang bukan hak milik sendiri. Jadi, korupsi dilakukan karena nafsu semata yang melanggar ajaran agama Hindu dan tidak dibenarkan dalam ajarannya. Pertanyaan yang keenam, dalam konteks pemujaan, manusia hanya akan dapat menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan hubungan pernyataan itu dengan yoga dan pranayama yang Anda temui dalam pengkajian Center Yoga selama ini. Pada dasarnya, yoga merupakan penyatuan diri dari Brahma yang dimana dalam ini jika manusia melakukan kegiatan yoga, maka akan dapat memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan juga perbuatan, sehingga dapat memenangkan diri atau menentangkan diri kita. Pranayama sendiri merupakan bagian dalam kegiatan yoga dengan tujuan yang dapat menenangkan diri. Tentunya dalam pranayama terdapat keselarasan pikiran, perkataan, juga perbuatan pada saat melakukan pranayama. Nah, pertanyaan yang ketujuh,
Dalam bab tentang bakti dalam kitab Bhagavad Gita dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam hidupmu. Krishna mengajarkan dalam Gita bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melaksanakan ketidakterikatan kepada benda-benda duniawi, jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dengan kewajibanmu seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkatinya. Apakah makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud? Makna ungkapan Bhagavad Gita adalah Sang Hyang Widi adalah penguasa alam semesta, maha suci, maha pengampun, dan oleh karenanya lah manusia mendapatkan keberkahan di atas segalanya yang kita perbuat melaksanakan persembahyangan, rasa bakti tulus ikhlas ke hadapan Hyang Widiwasa, dan tidak meninggalkan kewajiban. Maka Sang Hyang Widi pasti akan memberikan berkah dan mengampuni dosa-dosanya. Soal ke-8, Ngaben banyak orang menyebutkan bahwa upacara itu sangat boros. Bagaimana menurut Anda ngaben itu? Apakah perlu dilakukan? Baik, menurut saya, ngaben merupakan suatu tradisi agama Hindu untuk penyucian roh dengan cara pembakaran jenazah atau mayat manusia. Dan menurut saya, ngaben ini perlu dilakukan karena bertujuan untuk ditunjukkan atau dipersembahkan kepada leluhur dengan cara dibakar menggunakan api agar roh bisa kembali ke Sang Pencipta. Dan untuk mempercepat proses kembalinya badan kasar ke sumbernya saat di alam, yakni Panca Mahabhuta, terdiri dari pertiwi atau tanah, apah atau air, teja atau api, bayu atau udara, dan akasa atau ruang. Dan ngaben ini memang benar jika memerlukan biaya yang banyak, terbilang sangat boros. Namun upacara ngaben ini tidak hanya dilaksanakan secara sendiri saja, dan bisa juga dilaksanakan secara ngaben massal, di mana ngaben massal ini dilakukan dengan cara beramai-ramai tanpa meninggalkan adanya tujuan dan makna dari upacara ngaben tersebut. Oleh karena itu, ngaben merupakan tradisi yang patut dilestarikan. Baik, pertanyaan ke-9. Banyak orang Hindu bersemangat melakukan upacara yatnya besar-besaran seperti ngetek linggih dengan biaya besar. Sedangkan untuk menyumbang beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Bagaimana pendapatmu menghadapi realita ini? Pendapat saya mengenai realita Hindu yang bersemangat dalam melakukan upacara besar-besaran yaitu zaman yang kian terus-menerus maju ketika seorang melaksanakan yatnya dengan bersemangat dan besar, namun tidak peduli dengan orang di sekitarnya, sama saja yatnya yang dilaksanakan atau dilakukan tidak bernilai. Jika sifat seorang masih acuh dan minim kepedulian, itu juga tidak akan dikatakan ikhlas. Memang benar, melakukan upacara dengan meriah dan bersemangat tidak disalahkan dalam agama Hindu. Tetapi jika hal itu hanya dijadikan formalitas saja, untuk apa? Dalam hal ini, keikhlasanlah yang utama. Ketika seorang melakukan upacara dengan penuh keikhlasan dan sederhana, itu pun juga tidak akan menghilangkan nilai kita dalam melakukan upacara keagamaan seperti ngetek linggih. Itu juga dapat menghubungkan kita dengan Tuhan. Peduli dengan sesama, juga lingkungan sekitar, dalam hal ini Trihitakarana yang sangat bermakna. Baik, pertanyaan yang terakhir. Yatra Yogeswara, Krasno Yatra, Parto Danur Daran, Tatra Srir Vijayo Butir, Durva Nitir, Matir Mama,
Artinya, di mana-mana ada Krishna, penguasa yoga, dan Arjuna yang bersenjata busur perkasa. Di sana ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral yang langgeng. Bhagavad Gita bab 18 pasal 78. Berikan contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat seorang mengikuti pelajaran keagamaan, tetapi mereka menonton video sampah yang tidak lazim untuk ditonton, yang ditaruh dalam buku keagamaan tersebut. Mereka memperlihatkan kepada orang lain bahwa mereka sedang membaca buku keagamaan, tetapi sebenarnya mereka sedang menonton video yang tidak lazim itu. Dengan demikian, mereka berbohong dan itu suatu hal yang tidak baik. Jika saja mereka memiliki hati nurani yang suci dan ikhlas, di mana suatu hal yang janggal itu diperolehkan, tentu saja mereka akan memiliki hati yang murni dan tulus. Bila engkau mempunyai perasaan yang tulus dan ikhlas serta suci, engkau akan mencapai tingkat kesucian yang paling tinggi dan hatimu senantiasa damai. Baik, itu tadi presentasi terkait pembahasan soal ujian akhir semester 1. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.